Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya lanjutkan materi statistik dasar. Kemarin sudah sampai min median modus dan ada kasus yang berkaitan dari 50 sales yang berkaitan dengan tingkat penjualan, itu nanti dikerjakan. Untuk hari ini saya lanjutkan, yaitu untuk pengukuran sentral yang keempat adalah rata-rata kuadrat. Untuk rata-rata kuadrat ini berkaitan dengan bahwa ada nilai titik tengah atau XI, yaitu pembelahan dari nilai batas kelas bawah tambah batas kelas atas dibagi 2, 52,5, karena C-nya masing-masing isinya adalah 6 satuan, ke bawah juga ditambah dengan 6 satuan. Ini adalah berkaitan dengan nilai dari XI atau titik tengah. Jadi 52 tambah 6, 58 tambah 6 adalah 4,5, tambah 6 7,5, tambah 6 76,5, tambah 6 82,5, tambah 6 88,5, tambah 6 94,5. Ini adalah karena ini adalah rata-rata kuadrat, ada kata-kata kuadrat, maka yang dikuadratkan adalah nilai XI-nya. Ada dua macam. Yang pertama adalah untuk data ungroup. Data ungroup itu adalah data yang tak dikelompokkan. Yang kedua adalah untuk data group. Data group itu adalah data yang dikelompokkan berdasarkan nilai interval tertentu. Dari kasus yang dalam hal ini adalah untuk contoh kasus yang berkaitan dengan data ungroup, ada 5 penjualan di Jalan X. Di situ sudah ada nilai XI-nya adalah 100.000 ya. Untuk data ungroup ini contohnya ada nilai XI adalah terdiri dari yang pertama adalah 100.000, kemudian 80.000, kemudian yang ketiga adalah 120.000, kemudian yang keempat adalah 125.000, yang kelima adalah 75.000. Nah, ini 75.000 ini adalah nilai X-nya adalah nilai pengamatan, karena dalam kasus ini ada data ungroup dan data group. Untuk data ungroup adalah kita akan mencari nilai rata-rata kuadrat atau MK. M itu adalah min, K-nya adalah kuadrat. Untuk data yang tak berkelompok ini MK sama dengan, mohon diperhatikan, adalah yang dikuadratkan adalah nilai titik tengahnya atau nilai kelas mark, di mana kalau di dalam kasus data tak berkelompok adalah nilai XI-nya adalah angka dari sigma XI dipangkatkan dibagi N. Dari handout yang sudah mungkin Anda cetak, di situ adalah 100.000 kita kuadratkan, kemudian 80.000 dikuadratkan, jadi ini nilai X-nya, kemudian nilai X ini bisa dikuadratkan. Untuk kasus yang berkaitan apabila jumlah nolnya banyak, kita bisa menyederhanakan menjadi dalam bentuk ratusan ribu, sehingga kita tuliskan di sini dalam bentuk 000 rupiah, maka yang 00-nya kita hilangkan ya. Jadi tinggal 100.000 dikuadratkan, karena kalau menggunakan kalkulator ini nanti terlalu banyak nulisnya. Lebih baik menggunakan penyederhanaan dengan menggunakan nilai 00-nya dalam bentuk 000, ini adalah XI dikuadratkan. Maka ini menjadi 10.000, ini menjadi 6.400, ini menjadi 14.400. Kemudian 125 dikuadratkan menjadi 15625, 15625, kemudian yang terakhir adalah 5625. 5625 kita jumlahkan, maka di situ akan ketemu nilainya. Untuk data yang tak berkelompok kita jumlahkan nilainya, kemudian kita akan mendapatkan nilai dari MK-nya ya. Jadi penjumlahan dari nilai X ini kita jumlahkan, kemudian dibagi
Kita akan menghitung nilai dari rata-rata kuadratnya, di mana jumlah dari sigma F itu untuk data yang tak berkelompok, untuk data tak berkelompok adalah 52050 ya. Untuk 52050 ini kita masukkan di sini 52050 dimasukkan dalam rumus ini, yaitu 52050 dibagi jumlah datanya 5 diperoleh nilai rata-rata kuadratnya adalah 102. Ini untuk data yang tak berkelompok, karena ini dalam ribuan tinggal ditambah menjadi Rp102.000. Kemudian untuk data berkelompok, bagaimana untuk data yang berkelompok? Nanti dalam kasus saya biasanya untuk contoh data yang berkelompok adalah menggunakan contoh yang sama seperti median modus ya. Kemudian yang data berkelompok itu kita cari nilai titik tengahnya dulu, penjumlahan dari batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Kemudian dari sini kita tuliskan 52,5. Karena masing-masing selisihnya atau C-nya 6 satuan ke bawah tinggal ditambah dengan 6 satuan. Nah, dari situ kita akan mencoba menghitung nilai XI dipangkatkan atau XI kuadrat ya, atau menggunakan pakainya M. Jadi nilai X-nya dikuadratkan, baru kemudian dikalikan dengan masing-masing, kalikan frekuensi, kalikan XI dikuadratkan. Untuk MK data berkelompok, ini rumusnya adalah sigma FXI dikuadratkan dibagi N. Ya, jadi kita akan menghitung nilai 52,5 dikuadratkan dikalikan 1, kemudian 58,5 dikuadratkan kalikan 2. Dari handout yang sudah saya tuliskan, sudah ada nilai F kalikan XI dikuadratkan, ketemunya adalah nilainya adalah 463,986 ya. Dari penjumlahan ini, nilai dari sini adalah ketemunya adalah ini untuk penjumlahan, yaitu ketemunya 463,986. Nah, ini tinggal dimasukkan dalam rumus MK sama dengan akar 463,986 dibagi N-nya adalah 80. Dari kasus yang berkaitan dengan rata-rata kuadrat ini diperoleh nilai rata-rata kuadratnya adalah 76,15. Ini adalah untuk rata-rata kuadrat ya. Jadi ini nanti yang akan saya keluarkan dalam ujian untuk data yang berkelompok. Untuk data berkelompok ini enggak saya keluarkan ya. Untuk yang berikutnya rata-rata harmonik ya. Rata-rata harmonik ini apa sih yang dimaksud? Apabila ada suatu pengamatan yang berkaitan dengan nilai XI-nya atau nilai pengamatannya, ini juga berlakunya sama, ada data ungroup, ada data berkelompok, ada data tak berkelompok. Jadi ada dua macam contohnya. Nah, dari kasus yang ada, yang sudah ada di handout, coba ada perhatikan di situ rata-rata harmonik adalah menggunakan MH. M-nya adalah min, H-nya adalah harmonik, yaitu sama dengan N dibagi sigma dari 1/XI. Jadi ada dua macam, ini sama, ini adalah rata-rata kuadrat, yang berikutnya adalah rata-rata harmonik ya. Ini menggunakannya nanti tetap sama, pakai data yang tak berkelompok. Untuk MK-nya saya kira ini saya hapus. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan dari rata-rata harmonik atau dalam hal ini adalah MH. M-nya adalah min, H-nya adalah harmonik. Untuk data yang tak berkelompok atau data grup, ini MH itu sama dengan N dibagi ya. Ini dalam kasus ini sigma 1 dari nilai XI. Nah, tadi untuk data ungroup contohnya adalah misalnya ada penjualan XI yang tadi ada 100.000, kemudian ada
80.000, tapi ini dalam bentuk 00 saja biar mudah disederhanakan. 100.000, kemudian ada 80, kemudian ada 120, ada 125, yang terakhir adalah 75. Nah, bagaimana kita mau menghitung nilai sigma seper XI-nya? Tolong diperhatikan, ini adalah N dibagi seper XI, maka ini X-nya, maka 1 dibagi seper XI, yaitu 1 dibagi 100, ketemunya adalah 0,01, 1 dibagi 80, 0,0125, kemudian 1 dibagi 120, ketemunya adalah 0,00833, 0,833, ya. Kemudian yang 1 dibagi 125 ketemunya 0,008. Yang terakhir 1 dibagi 75 ketemunya adalah 0,0133. Nah, ini kita sudah menghitung seper isinya, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ketemunya adalah 0,052. Dari kasus ini untuk data ungroup tinggal kita masukkan di sini ya. Jadi yaitu N-nya adalah 5 dibagi 0,052, maka MH-nya ketemunya adalah sebesar 96,5, atau karena ini dalam ribuan maka 96.500.000. Ini adalah berkaitan dengan data berkelompok atau data ungroup. Kemudian untuk selanjutnya sama, masih menggunakan contoh yang sama, yaitu rata-rata harmonik untuk data berkelompok. Dari kasus yang ada, yang dibagi kalau tadi seper XI, maka untuk data berkelompok yang dibagi adalah frekuensi masing-masing kelas, dibagi dengan nilai titik tengahnya atau kelas waknya. Dari kasus yang ada, juga ada di handout, coba Anda perhatikan di situ. Ini adalah nilai X-nya, kemudian kita akan mencoba menghitung atau ini yaitu frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan XI. 1 dibagi 52,5, 2 dibagi 58,5. Untuk MH ini rumusnya adalah N dibagi, atau dalam kasus ini adalah seper dari sigma F dibagi XI. Nah, N-nya itu adalah jumlah sampelnya 80. F dibagi XI sudah ada di dalam handout, di situ sudah ada, ketemunya adalah 1,0753. Jadi penjumlahan sigma dari F dibagi XI ketemunya adalah 1,0753. Maka dengan demikian MH kita tinggal memasukkan saja. MH sama dengan jumlah sampelnya 80 dibagi 1,0753, diperoleh nilai dari MH-nya adalah 74,39. Nilainya 74,39. Ini adalah untuk data yang tak berkelompok, tadi ketemunya 96.500, sedangkan untuk data berkelompok ketemunya adalah 74,39. Ya, ini kaitannya dengan rata-rata harmonik. Jadi ini adalah nanti tolong diperhatikan, dipahami yang ada di handout sama yang sudah saya upload di Siakat sama di Google Classroom ya. Nah, untuk kasus yang berikutnya adalah tentang rata-rata ukur atau ini menggunakan logaritma. Sehingga nanti saya mohon kalau bisa punya kalkulator yang ada lognya, sehingga nanti memudahkan di dalam perhitungan. Yang dilogkan nanti adalah nilai XI-nya. Nah, ini untuk kasus ini juga sama, bahwa untuk rata-rata ukur itu ada dua macam perhitungan. Yang pertama adalah untuk rata-rata ukur untuk data ungroup, yang kedua adalah data group ya. Nah, bagaimana kita akan menghitung untuk data yang ungroup? Masih menggunakan nilai yang sama. Untuk data yang terakhir ini yang ukuran nilai sentral adalah rata-rata ukur atau rata ukur MG. M-nya adalah min, G-nya adalah geometrik. Dari kasus untuk data yang ungroup adalah menggunakan log, yang dilogkan adalah nilai XI-nya. Khusus untuk yang logaritma ini, nilai XI tidak boleh disederhanakan karena kita akan menghitungnya pakainya adalah logaritma, sehingga masih tetap menggunakan nilai 100.
rumusnya adalah log MG, ini diganti MG, sama dengan, ya, kita akan menghitung sigma log XI bagi nilai N-nya. Nah, maka di sini sekali lagi untuk data yang ungroup itu tidak boleh disederhanakan. Kita harus menulis apa adanya. Ya, karena ini adalah menggunakan logaritma. Logaritma itu dilihat dari nilai nolnya, sehingga tidak boleh disederhanakan. Nah, dari sini kita akan menghitung nilai log XI. Log 100.000 karena nolnya ada 5, maka ini adalah 5. Log 80.000 adalah 4,9. Log 120.000 5,079. Log dari 125.000 5,096. Yang terakhir, log dari 75.000 adalah 4,875. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 24,95. 24, ya, 24,95. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam rumus log MG. Kita cara menghitungnya adalah nanti 24,5 ini dibagi dengan N-nya 5, nanti diantilogkan, karena di sini ada log, antilog adalah kita sik dulu baru ke log. Kalau punya kalkulator, jadi cara menghitungnya adalah 24,95 dibagi 5, kemudian sik atau inverse baru ke log. Ini adalah antilog, ya. Jadi nanti ketemunya seperti yang ada di dalam handout, yaitu antilog dari 4,99 ketemunya adalah 97,723 atau dibulatkan 97,800, ya. Jadi untuk menghitung nilai MG-nya kita masukkan di sini adalah log MG untuk data tak berkelompok sama dengan ketemunya adalah 24,95 dibagi dengan 5, maka log MG sama dengan 4,95, ya, atau 4,99. Maka antilog atau MG saja menjadi antilog 0,99. Ya, ini ketemunya adalah 70 atau 97,723 dibulatkan 97,800, ya. Jadi cara menghitungnya adalah 24,96 ini dibagi dengan 5, kemudian sik baru log. Ini antilog, ya. Jadi ketemunya adalah 97,723 dibulatkan 97,800. Nah, bagaimana dengan untuk data yang berkelompok? Data yang berkelompok yang dilogkan adalah nilai titik tengahnya sama atau nilai isinya, atau dalam hal ini nilai midpoint. Jadi kita logkan untuk nilai X-nya, kemudian nanti kita akan menghitung nilai dari perhitungan log ini dibagi dengan jumlah datanya, ya. Jadi log XI, ini log ini baru F dikalikan log XI. Nah, ini yang kita hitung di sini, yang F kalikan log XI, ya. Jadi diperoleh di dalam handout ketemunya adalah 149,953, ya, 149,953. Kalau untuk rumusnya data yang ungroup sama log MG sama dengan sigma F log XI dibagi dengan jumlah data. Jadi sigma F log XI ketemunya 149,953 itu dibagi jumlah datanya 80, nanti diantilogkan. Jadi cara menghitungnya untuk menghitung data berkelompok, ya, atau data grup bahwa log MG sama dengan sigma F log XI dibagi N. Maka di sini log MG sama dengan 149,953 dibagi dengan 80.
maka di situ loh mg atau antilohnya ini adalah loh mg sama dengan ketemunya adalah 1,874. Maka mg sama dengan antiloh dari 1,874, maka mg-nya ketemunya adalah 74,8. Jadi caranya sama tadi, 149,953 kita bagi dengan 80, kemudian sip loh, maka ketemunya adalah 74,83 ya. Ini yang berkaitan dengan ukuran nilai sentral. Nah, saya kira nanti tolong dipahami, ini yang akan saya keluarkan dalam ujian UTS ya, untuk mata kuliah statistik dasar. Nah, yang berikutnya tentang ukuran letak. Ukuran letak ini karena nggak saya keluarkan dalam ujian, ini nanti saya hanya sepintas saja yang berkaitan dengan ukuran letak. Tapi sebelumnya mohon sekali lagi untuk dipahami apa yang berkaitan dengan ukuran nilai sentral. Ada min, median modus, rata-rata kuadrat, rata-rata harmonik, dan rata-rata ukur ya. Itu ada dua macam, ada data ungroup sama data group. Yang selanjutnya saya ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang ukuran letak. Itu ada 3 ukuran letak itu. Yang pertama adalah untuk kuartil, ada desil, ada persentil ya. Kuartil itu adalah sebuah distribusi frekuensi dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Pembaginya ada 4, tetapi karena pembagiannya adalah 4, kuartil itu hanya ada 3, kuartil K1, K2, sama K3. Kemudian apa sih desil? Desil adalah suatu distribusi frekuensi yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Pembaginya adalah 10, maka desil ini hanya sampai desil 9. Jadi desil 1, 2, 3 sampai 9. Yang terakhir adalah persentil. Apa sih persentil? Persentil itu adalah sebuah distribusi frekuensi yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Karena pembaginya 100, maka masing-masing di sini nanti untuk persentil hanya sampai 99. Jadi P1, P2, P3 sampai P99. Nah, ini nanti saya kira ini hanya sekedar, ini jarang dipakai untuk alat analisis, hingga ini nanti untuk kasus yang berkaitan dengan ukuran letak ini nggak saya terangkan secara mendetail, hanya untuk pengetahuan saja ya. Ya, nanti untuk penjelasannya sebenarnya untuk kuartil, desil, persentil itu hampir sama dengan cara menghitung median. Ya, jadi ada data ungroup, ada data group. Ya, jadi kita tinggal yang dihitung kuartil berapa. Nanti pembaginya kalau kuartil adalah 4, kalau desil adalah 10, kalau persentil adalah 100. Untuk yang akan saya keluarkan aja ini berkaitan dengan ukuran dispersi atau ukuran penyebaran. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran dispersi? Ini adalah ukuran penyimpangan terhadap nilai rata-ratanya. Nah, ini ukuran dispersi ini sudah dipraktekkan dalam dunia nyata, yaitu yang berkaitan misalnya adanya standar deviasi ya. Bagaimana misalnya contohnya sebuah perusahaan Honda membuat onderdil-onderdilnya itu tidak ada yang menyimpang sama sekali, maka berarti itu standar deviasinya sama dengan 0. Ya, jadi untuk pengendalian kaitannya dengan kontrol atau dalam hal ini untuk berkaitan dengan pengukur kualitas ya. Nah, di dalam analisis yang berkaitan dengan ukuran dispersi ini nanti ada 4 macam ukuran dispersi, ada rank, ada deviasi rata-rata, ada deviasi standar atau standar deviasi, ada deviasi kuartil ya. Jadi ini juga sama, nanti contohnya ada data ungroup, ada data group ya. Jadi yang berkaitan dengan ukuran dispersi atau ukuran penyebaran ya. Yang pertama yang akan saya contohkan adalah tentang rank ya. Rank itu apa? Jadi tadi bahwa di dalam dunia atau realitas itu kita akan menjumpai ada beberapa hal yang kalau memang terjadi penyimpangan-penyimpangan itu berarti yang kita ketahui adalah kalau di statistik dasar adalah adanya penyimpangan dari standar deviasi ya. Nah, di sini contohnya misalnya kalau
ada produk yang sudah dibuat oleh sebuah perusahaan, kemudian sudah ditawarkan ke masyarakat, itu biasanya perusahaan tersebut ingin tahu apakah kualitas yang dibuat itu sudah sesuai standar atau belum, ada keluhan tidak dari konsumen, maka biasanya ada call konsumen, ada kaitannya dengan nomor yang dihubungi apabila misalnya konsumen ada keluhan dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi kalau misalnya tidak ada keluhan dari konsumen, dianggap bahwa produk itu tidak ada penyimpangan. Ya, contohnya misalnya kalau kita ketahui, contoh misalnya kaitannya dengan semen. Semen itu tertulis nitonya 50 kg. Tetapi misalnya ada konsumen yang merasa kok ternyata sekarang bahwa berat dari semen itu tidak 50 kg, maka kita bisa mengambil sampel, kita cek, kalau seandainya misalnya ternyata tidak ada yang misalnya kurang dari 50 kg, ya berarti tidak ada penyimpangan. Tetapi kalau misalnya dari 10 sampel yang kita ambil, misalnya ada 5 yang misalnya ternyata tidak sesuai dengan yang tertulis di situ nito, berarti itu ada penyimpangan. Nah, ini disebabkan oleh apa? Bisa saja mungkin alat atau mesin yang digunakan sudah harus diservis atau diganti, ya. Nah, ini yang pertama untuk macam-macam ukuran dispersi itu adalah rank. Rank itu apa? Rank ini adalah jangkauan atau dalam hal ini pada saat saya menjelaskan tentang Stardust dari rumus mencari rank itu adalah nilai data maksimal dikurangi nilai data minimal, ya. Jadi nilai maksimal atau nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Kemudian yang kedua itu lebih baik, ini yang pertama rank itu jarang digunakan karena ini bersifat kasar, yaitu deviasi rata-rata, ya, atau mean deviation. Yang ketiga adalah deviasi standar atau standar deviasi, ya, atau dibalik standar deviasi SDI. Yang keempat adalah deviasi kuartil atau DK, deviasi kuartil atau DK, ya. Ini deviasi kuartil. Ini untuk kasus yang khusus yang rank itu tidak ada data ungroup atau data group. Tetapi untuk yang deviasi rata-rata, kemudian deviasi standar atau standar deviasi, dan yang varian atau varian ini adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Kemudian yang deviasi kuartil ini adalah perhitungannya untuk data ungroup maupun data group. Kita akan mencoba yang pertama adalah ada data yang berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari 8 toko, ya. Kita akan mencoba, ada di situ ada tokonya, toko A, B, C, D, E sampai H, F, G, H. Yang pertama adalah 4.000, 5.000, kemudian 6.000, kemudian 5.000, ya, kemudian yang E-nya adalah 4.000, kemudian yang F-nya adalah 6.000, yang G-nya adalah 5.500, sedangkan yang H-nya adalah 4.500. Yang pertama. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, ini sekalian nanti akan saya jelaskan. Ada nilai sama B, C, D, E, F, G, H. Dengan nilai-nilai penyebarannya adalah 1.000, kemudian 9.000, kemudian di situ ada 5.000, kemudian ada 4.000, kemudian ada 6.000, kemudian ada lagi 5.000, kemudian ada 9.500, yang terakhir ada 500. Ini contoh ada dua data tetapi penyebarannya yang berbeda. Yang pertama adalah kalau dilihat dari nilai rata-ratanya nanti sama, bahwa yang pertama nilai A-nya 4.000, 5.000, kita cari mu-nya, ini ketemunya sama, yaitu kita jumlahkan secara keseluruhan, yaitu di situ nilainya adalah 40.000 dibagi 8. Ini dijumlahkan sigma dari SI dibagi N, ketemunya adalah mu sama dengan
40.000 dibagi dengan ada 8, ketemunya adalah 5.000. Nilai rata-ratanya sama. Yang kedua juga sama, kalau kita jumlahkan nilainya adalah 40.000 ini. Nah, ini adalah 40.000, ini juga nilainya adalah 40.000. Tapi kalau diperhatikan, mu-nya sama, sigma xi dibagi n, maka mu-nya adalah 40.000 dibagi dengan 5, dibagi dengan 8, ketemunya nilainya adalah 5.000. Sama-sama 5.000, tetapi penyebarannya berbeda. Dari kasus ini, kalau kita perhatikan, nilai yang pertama rata-ratanya 5.000. Nilai yang kedua juga rata-ratanya 5.000, tetapi ranknya yang membedakan antara yang contoh 1 dan kedua. Yang pertama, nilai R-nya, nilai yang paling besar adalah 6.000. Nilai yang paling kecil adalah 4.000. Maka nilai ranknya adalah 2.000. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ini nilai yang paling besar adalah 9.500, yang paling kecil adalah 500. Maka ranknya adalah 9.000. Dari dua kasus ini kita bisa menyimpulkan mana yang penyebarannya lebih baik itu adalah dari kelihatan rank yang menunjukkan nilai yang lebih kecil itu menunjukkan penyebarannya lebih baik. Sedangkan kalau ranknya yang lebih besar itu menunjukkan penyebarannya adalah lebih besar. Maka dapat dikatakan yang pertama adalah dari kasus ini bahwa penyebaran data yang pertama lebih bersifat homogen. Kalau ini lebih bersifat homogen, homogen itu adalah seragam. Nah, kemudian kalau yang kedua, karena ranknya itu 9.000, maka menunjukkan bahwa data yang kedua lebih bersifat heterogen, beraneka ragam. Ya, jadi yang bagus yang mana? Yang bagus adalah yang homogen, yang seragam. Kalau yang heterogen berarti beraneka ragam. Ini nanti kalau nanti di semester 7 buat sekresi, maka diharapkan datanya harus bersifat homogen. Ada yang namanya uji heterodasisitas. Hetero ini tadi, kalau penyebarannya itu adalah di situ adalah penyimpangannya besar, maka berarti datanya kurang bagus. Tetapi kalau penyebarannya itu adalah ini seragam, maka datanya adalah lebih baik. Ya. Dari kasus yang berkaitan dengan itu, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ukuran dispersi itu lebih baik lagi yang menuju yang kedua adalah deviasi rata-rata. Kalau deviasi kalau rank itu tidak ada data ungroup maupun data group, yang kedua untuk deviasi rata-rata ada data ungroup, ada data group. Di mana untuk data ungroup masih menggunakan contoh yang sama ini seperti ini 180, 110 boleh ya. Atau menggunakan contoh yang lain kita akan mencoba untuk menghitung nilai dari deviasi rata-rata. Yang pertama adalah untuk contoh data yang tak berkelompok ya, kita akan mencoba ini yang kedua, ini tadi yang rank, yang kedua adalah deviasi rata-rata untuk data ungroup. Deviasi rata-rata ya, atau ini untuk data ungroup. Data ungroup. Yang kedua adalah untuk data group. Untuk data ungroup, rumusnya adalah menggunakan harga mutlak atau MD sama dengan harga mutlak dari ini ya. Harga mutlaknya dalam hal ini adalah nanti harga yang diabsolutkan XI dikurangi mu di harga mutlakan dibagi N. Jadi kita akan menghitung nilai rata-rata hitungnya di sini ada tanda pentung 2 menunjukkan bahwa nilai semua adalah positif, tidak ada yang negatif. Untuk lebih jelasnya saya akan mencoba menjelaskan yang berkaitan dengan contoh deviasi rata-rata untuk data yang tak berkelompok ya. Jadi ada data ini yang nilainya adalah 4.000, 5.000, kemudian 6.000, kemudian 5.000, kemudian 5.000 ya. Ini adalah, nah ini kalau dihitung ini mu-nya adalah dijumlahkan
jumlahkan secara keseluruhan, ini ketemunya adalah 25.000 dibagi 5, maka ketemunya adalah 5.000. Karena di sini ada nilai XI dikurangi mu, maka XI dikurangi mu. Ya. Karena ada, kalau pakai harga mutlak, maka berarti tidak ada yang negatif. 4.000 dikurangi 5.000 harusnya min 1.000, tapi ketemunya adalah 1.000. Ya, jadi 4.000 dikurangi 5.000 harusnya adalah min, karena ada tanda harga mutlak menjadi positif. Ya. Kemudian 0, 5.000 dikurang 5.000 ketemunya adalah 0. Ini adalah 1.000, ini adalah 0. Nah, maka ketemunya adalah 2.000. Nah, bagaimana kita akan menghitung MD-nya? Nah, ini tinggal dimasukkan saja. MD sama dengan harganya ini 2.000 dibagi jumlah sampelnya 5, maka MD sama dengan 400. Ini untuk data yang tak berkelompok. Jadi ini sekali lagi nggak saya keluarkan dalam ujian ya. Yang saya keluarkan nanti adalah untuk data yang berkelompok. Yang berikutnya adalah bagaimana apabila MD ini atau mean deviation untuk data berkelompok. Jadi harga mutlak itu nanti harga tidak ada yang nilainya yang negatif, semuanya adalah positif. Kita akan mencoba pada waktu yang saya menjelaskan yang berkaitan dengan rata-rata hitung di ukuran nilai sentral, di mana sudah kita ketahui mu-nya adalah 75, untuk data yang berkelompok 75,52. Maka di sini adalah menghitung nilai dari XI-nya dikurangi mu ya. Jadi XI dikurangi mu, kemudian F kalikan XI dikurangi mu. Sudah ada di handout. Tinggal coba Anda perhatikan. Ini 52,5 adalah X-nya. Tadi harga rata-rata itu 75,52, harusnya 52,5 dikurangi 75,52 ketemunya harusnya negatif. Karena ada harga mutlak, di situ ketemunya adalah positif. Handout-nya bisa dibuka ya. 23,02. 58 dikurangi 75,52 juga harusnya negatif, tetapi dituliskannya adalah positif. 17,02 dan seterusnya. Setelah nilai XI dikurangi mu, kemudian masing-masing nanti dikalikan frekuensi 1 yang pertama. Jadi 23,02 kalikan 1, 17,02 kalikan 2, dimasukkan sini kita jumlahkan. Di situ sudah ketemu sigma dari F kalikan XI min mu di harga mutlak adalah 619,82. Maka untuk data grup untuk kaitannya dengan M ini yaitu rumusnya adalah sigma F XI harga mutlak ya, harga mutlak dari XI dikurangi mu ya, dibagi dengan jumlah sampelnya ya, coba dilihat di situ. Maka kita akan melihat bahwa sigma FXI min mu di harga mutlakan dibagi N, di sini ketemunya adalah 619,82, sedangkan jumlah datanya ada 80, maka MD sama dengan 619,82 dibagi 80. Maka MD diperoleh sebesar 7,74. Nah, sudah ada di handout, tinggal Anda pahami berkaitan dengan MD. Ya, ini yang berkaitan dengan bahwa di dalam kasus yang MD ini ada harga mutlak, maka berarti di situ tidak ada nilai negatif, semuanya adalah positif. Yang berikutnya tentang standar deviasi atau ini yang sudah diterapkan di dalam dunia nyata di apa saja. Sekarang sudah ada standar operasional, itu salah satu bentuk penerapan dari standar deviasi ya.
Nah, ini contohnya misalnya bahwa on the deal yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan otomotif itu kalau diterapkan itu tidak ada yang kebesaran, tidak ada yang kekecilan, semuanya adalah pas. Itu menunjukkan bahwa standar deviasinya sama dengan 0, tidak ada penyimpangan sama sekali. Nah, untuk kasus yang ketiga yang berkaitan dengan standar deviasi, ini nanti dibedakan sama, ada data ungroup, ada data group. Tetapi yang harus Anda perhatikan juga bahwa di dalam perhitungan ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Apa sih populasi? Apabila keseluruhan objek itu dijadikan untuk penelitian keseluruhan, maka berarti itu adalah populasi. Tetapi kalau mengambil sebagian dari populasi, itu berarti adalah sampel. Pembaginya aja yang membedakan. Kalau populasi dibagi dengan N, kalau sampel dibagi dengan N-1. Ini yang kaitannya dengan deviasi rata-rata sudah, sekarang standar deviasi atau deviasi standar ya, SD atau deviasi standar atau SD. Nah, SD ini ada data ungroup, ada data ya. Untuk SD ini yang harus Anda perhatikan tadi bahwa ada populasi, ada sampel ya. Untuk populasi ini yang pertama yaitu bahwa standar deviasi untuk populasi data ungroup, saya tuliskan dulu, yaitu untuk bahwa standar deviasi sama dengan akar sigma xi min mu dikuadratkan dibagi n. Maka kalau n adalah untuk populasi, kalau misalnya pembaginya adalah sigma xi min mu dikuadratkan dibagi n-1, maka ini adalah sampel ya. Jadi ini adalah populasi apabila pembaginya adalah n, kalau n-1 adalah sampel. Nah, dari kasus ini kalau misalnya SD ini kita hilangkan akarnya, namanya varian, yaitu standar deviasi yang dikuadratkan atau SD kuadrat, itu namanya varian. Nah, jadi ini adalah berkaitan dengan nilainya saja yang dikuadratkan ya. Yang pertama kita akan mencoba untuk data yang ungroup yang ada dua, populasi atau sampel. Kalau tidak ada kata-kata yang di situ ada sampel, maka dianggap populasi. Contohnya misalnya ada di handout yang sudah saya atau PowerPoint yang sudah saya upload di Siaka, di situ toko ABC tadi 4.000, 5.000, 6.000 dan seterusnya. Kemudian nilai XI mu-nya ketemunya adalah 5.000 ya. Ini ketemunya adalah rata-ratanya adalah 5.000. Nah, 5.000 ini sebagai pengurang. Maka di sini adalah XI dikurangi mu dipangkatkan. 4.000 kurangi 5.000, 1.000 min dipangkatkan menjadi 1 juta. Ya. Maka ini adalah 0, ini adalah 1 juta, 1.000 dipangkatkan menjadi 1 juta. Ini adalah 0, ini adalah 0. Ketemunya adalah 2 juta. Ini untuk nilai sigma xi min mu dikuadratkan. Tetapi untuk menghitung SD-nya, karena ini dianggap populasi, SD sama dengan ketemunya langsung akar dari 2 juta dibagi jumlah sampelnya adalah 5, karena dianggap populasi. Maka SD ketemunya adalah yang pertama adalah 632,45. 632,45. Ini untuk SD-nya. Nah, bagaimana untuk rumus standar deviasi data berkelompok? Untuk data berkelompok ini yang harus Anda perhatikan juga nanti ada dua cara. Ya, yang pertama tadi untuk data group, yang kedua adalah data ungroup, data group. Untuk standar deviasi ada dua. Yang pertama, kita menggunakan rumus yang agak panjang atau akar dari sigma fxi dikuadratkan dibagi n dikurangi sigma fxi
dibagi N baru dikuadratkan. Ini harus diperhatikan bahwa rumus yang pertama ini sigma fxi kuadrat dibagi N itu adalah rata-rata kuadrat. Tetapi sigma fxi dibagi N dikuadratkan itu rumus rata-rata hitung. Jadi perpaduan antara rata-rata kuadrat dengan rata-rata hitung menjadi perhitungan standar deviasi. Ya, di situ sudah ada di handoutnya nilai xi-nya, kemudian nilai xi ini nanti dipangkatkan baru dikalikan frekuensi. Yang kedua nilai f kalikan xi yang sudah dicari di rata-rata hitung tinggal dimasukkan. Maka ini adalah rumus standar deviasi yang dalam hal ini adalah untuk data berkelompok. Ya, sudah ada di halamannya sudah handout yang sigma fxi dikuadratkan ketemunya 463.986, sedangkan untuk yang nilai fx-nya adalah 6042. Ya, ini tinggal nanti ini f kalikan xi, ya ini karena di sini ada f kalikan xi, ada yang pertama xi dikuadratkan dulu, baru kalikan f kalikan nilai xi dikuadratkan. Nah, yang f kalikan xi ini adalah yang rata-rata hitung, sedangkan yang fx dikuadratkan, xi-nya dikuadratkan, kemudian bagi ini adalah yang rata-rata kuadrat. Jadi kasus ini kita masukkan nilainya adalah yaitu yang 46986 dibagi 80 dikurangi 6042 dibagi 80 dikuadratkan. Ketemunya adalah 9,78. Ya, jadi ini berkaitan dengan standar deviasi untuk data yang kelompok. Tinggal ini dijumlahkan, ini jumlahkan yang fi kuadrat, yang ketemunya adalah nilai dari fx kuadratnya adalah yang 463.986. Sedangkan untuk yang FI 6042 ini sudah ada, ini rata-rata kuadrat ini sudah ada di pertemuan sebelumnya, ini juga sudah ada, tinggal dimasukkan. SD sama dengan akar sigma xi kuadrat yaitu 463.986 dibagi 80 dikurangi 6042, ini ya dibagi 80 dulu baru dikuadratkan. Nilai standar deviasinya untuk data yang berkelompok ini ketemunya adalah SD sama dengan akar 95,80. Maka SD sama dengan ketemunya 9,78. Nah, kalau SD kuadrat itu sama dengan varian, berarti varian itu sama dengan 9,78 dikuadratkan itu ketemunya 95,80. Ini saling terkait antara standar deviasi sama varian, ya. Kalau standar deviasi itu tidak dipangkatkan, tapi kalau varian itu dipangkatkan. Untuk contoh yang kedua berkaitan dengan cara singkat menggunakan D itu adalah dummy. Dummy itu adalah sebenarnya dijumlahkan, tetapi penjumlahan ini kalau di sigma D-nya itu ketemunya 0. Semua bilangan kalau ditambahkan 0 ya sama dengan bilangan itu sendiri, sebenarnya seperti itu ya. Jadi untuk cara yang kedua adalah kita melihat lagi di handout, coba Anda perhatikan di situ yang rumus standar deviasi dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara yang agak singkat, itu adalah menggunakan D. D itu adalah dummy ya. Jadi ini kalau menurut saya lebih mudah yang tidak dummy. Ini adalah akar. Ini CI-nya ada di luar ya. CI ada di sini. CI sama dengan akar sigma FD kuadrat dibagi N dikurangi sigma FD dibagi N baru
dikuadratkan. D-nya itu adalah dummy. Dummy itu adalah merupakan nilai yang sebenarnya kalau dijumlahkan sigma D sama dengan 0. Ini pakainya D, kita melihat datanya ganjil atau genap. Kalau datanya genap, dimulai dari min setengah dan setengah. Ke atas selisih 1,5. Ini kalau datanya genap. Jadi kalau dijumlahkan ya nanti ketemunya 0. 3,5, 0. Kalau datanya ganjil, itu tidak pakai pecahan. Pakainya adalah nilai bisa menggunakan min 1,1 atau menggunakan nilai dari nolnya tidak muncul, 0 di tengah-tengah, min 1. Jadi kalau datanya ganjil, ini D misalnya ada 1, 2, 3, maka ini 0, ini min 1, ini 1. Kalau jumlahkan 0. Kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama. Ini 0, min 1, min 2, 1, 2. Dijumlahkan juga 0. Ya, ini kalau kita perhatikan, kita menghitung nilai D-nya yang ada di dalam kasus handout sudah ada. F kalikan D, kemudian yang berikutnya D dikuadratkan dulu baru dikalikan F ya. Ini adalah D-nya. Kalau kebetulan ini jumlah datanya genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka adalah tengah-tengahnya min setengah dan setengah. Ya, sudah ada di handout, tinggal dimasukkan saja, yaitu berkaitan dengan nilai menghitung FD, kemudian F kalikan D kuadrat. Jadi 3,3 ini kalikan ini dulu, min 3,5. Ini kalikan ini min 5. Ini kalikan ini dan seterusnya. Kita jumlahkan. Yang kedua, min 3,3 dipangkatkan kalikan 1. Ini dijumlahkan. Ya, sudah ada di handout, di mana jumlah dari FD adalah 27. Sedangkan untuk yang jumlah dari FD kuadrat ketemunya adalah 222. Maka kita tinggal masukkan dalam rumus SD sama dengan CI-nya adalah 6, selisih satuannya. Kemudian di ini adalah yang FD dikuadratkan 2222 380 dikurangi yang ini adalah 27 dibagi dengan 80 pangkatkan. Ya, diperolehnya nilainya sama, yaitu 9,78 ya. Menggunakan rumus ini ketemunya adalah 6 dikalikan akar dari 2,66. Nah, maka XD sama dengan ketemunya 9,78. Sama dengan yang ini. Ini untuk yang ukuran untuk mencari standar deviasi dengan menggunakan dummy, atau dalam hal ini adalah kita melihat datanya ganjil atau genap. Dan ini sekali lagi nanti kalau saya keluarkan lebih menggunakan yang ini aja ya, yang ini lebih mudah daripada menggunakan dummy. Itu saja saya kira untuk yang ukuran nilai sentral sudah saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya hubungan antara min median modus dan ukuran kemencengan. Ini nanti ukuran kemencengan ini dipakai pada saat Anda mau menguji normalitas di praktikum statistik. Ya, jadi kalau ukuran skenisnya ketemunya 0 simetris, maka data normal ya, karena nanti bisa datanya itu simetris, menceng ke kanan, menceng ke kiri ya. Ini yang pertama, bahwa skenis itu adalah kemencengan ya. Jadi menggunakan ada contoh kasus di situ 3 buah desa yang menggunakan perhitungan apakah nanti kurvanya di antara itu mana yang menceng positif, mana yang menceng negatif ya. Ini menggunakan pakai untuk ukuran kemencengan atau menggunakan pakainya rumusnya skenis ya. Skenis ini adalah kemencengan
Nah, kemencengan ini kita bisa melihat cara menghitungkannya sebenarnya membandingkan antara nilai min sama nilai median ya. Kalau minnya lebih besar dari median berarti menceng positif. Kalau minnya lebih kecil dari median berarti menceng negatif. Skemmis yaitu rumusnya 3 min dikurangi median dibagi standar deviasi tadi yang sudah saya terangkan ya. Kalau ada 3 bentuk, jika SK-nya itu 0, ini menunjukkan simetris. Nah, kalau SK-nya nilainya positif, ini menunjukkan menceng ke kanan atau menceng positif. Yang ketiga, kalau SK-nya negatif, ini adalah menceng ke kiri atau menceng negatif. Jadi sebenarnya membandingkan antara min dan median. Kalau min itu sama dengan median, maka ini yang simetris, SK sama dengan 0. Kalau minnya lebih besar dari median, maka ini yang SK yang positif. Kalau minnya lebih kecil dari median, ini SK yang negatif. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Ada 3 macam bentuk ya. Kalau simetris itu yang bentuknya yang sejajar sama ini ya. Yang menceng ini ke arah ini adalah menceng yang positif, yang terakhir adalah ini yang menceng ke kiri adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah menceng positif, menceng negatif, ada 3 bentuk. Ini yang simetris, ini yang menceng ke kanan ke sini, ini yang menceng negatif. Ini adalah bentuk SK-nya. Adalah ini yang SK sama dengan 0, ini adalah SK yang sama dengan positif, ini yang SK sama dengan negatif, ini mencengnya ke kiri ya. Nah, kemudian untuk kasus ini ada 3 buah desa, yaitu desa ABC. Silakan nanti Anda kerjakan mana yang masuk SK-nya positif, negatif, dan 0 atau simetris ya. Jadi ini tinggal membandingkan saja nanti nilai min sama mediannya. Apabila min sama dengan median berarti simetris, kalau minnya lebih besar dari median berarti menceng positif, kalau minnya lebih kecil dari median berarti menceng negatif ya. Untuk latihan itu ada 3. Kemudian yang selanjutnya ada koefisien variasi. Apa sih koefisien variasi? Koefisien ini tadi untuk contoh kasus nanti yang untuk tugas, tolong nanti diperhatikan, dipahami. Ini nanti untuk dikumpulkan sama nanti pada saat ujian itu. Ini kaitannya dengan ABC. Kita urutkan dulu datanya secara array ya. Jadi nanti untuk kita hanya menghitungnya min dan median saja, membandingkan ini aja, nggak usah terlalu dihitung panjang lebar dengan menggunakan standar deviasi, karena kita cukup membandingkan aja. Kalau minnya sama dengan median adalah ini 0 atau simetris, kalau ini adalah menceng positif, kalau minnya lebih kecil adalah menceng negatif ya. Dari contoh kasus ini tolong diperhatikan ya. Jadi nanti untuk menghitung mediannya caranya adalah data disusun secara array. Array itu berurutan dimulai dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang koefisien variasi. Apa sih koefisien variasi? Yaitu untuk mengukur tingkat homogenitas dari suatu distribusi frekuensi ya. Jadi ini nanti tolong diperhatikan bahwa ada koefisien variasi, di mana koefisien variasi ini adalah lebih baik dari yang kaitannya untuk menghitung homogenitas suatu distribusi frekuensi, di mana rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata hitung kali 100%. Semakin kecil nilai koefisien variasinya, maka semakin data menunjukkan bersifat homogen. Tadi homogen itu adalah seragam, kalau heterogen beraneka ragam. Ada contoh kasus, yaitu 2
pendapatan dari buruh tani dan buruh industri. Ya, tolong diperhatikan. Yang pertama dari buruh industri. Dari buruh industri, MIU-nya rata-rata pendapatannya adalah 90.000 per bulan. Dengan penyimpangan standar deviasinya adalah untuk buruh industri 4.000. Kemudian ada buruh tani. Nilai rata-rata pendapatannya untuk buruh tani sebesar adalah 85.000 dengan standar deviasinya sebesar adalah untuk buruh tani 8.000. Kalau kita perhatikan sekilas penyimpangan yang besar di sini karena ini 4.000, ini 8.000, ini jelas. Tapi kita harus membuktikan dengan perhitungan, kita akan mencoba menghitung koefisien variasinya. Ya, sudah ada di handout. KV buruh industri adalah standar deviasi yaitu 4.000 dibagi dengan untuk MIU-nya 90 kali 100%. Beroleh nilainya adalah 4,4%. Yang kedua adalah untuk yang buruh tani adalah 8.000 dibagi dengan 85 kali 100%. Sama dengan ketemunya 9,41%. Nah, dari sini kita mencoba bahwa ternyata dari dua contoh kasus ini yang bagus adalah yang buruh industri karena mempunyai nilai koefisien variasi lebih kecil daripada yang buruh tani. Ini ada dua soal, latihan soal ya, tolong diperhatikan. Untuk latihan soal ini ada merek A, B, dan C. Kemudian dari contoh kasus ini nanti tolong Anda selesaikan, nanti dikumpulkan. Yang satu adalah untuk merek ABC-nya, yang kedua adalah untuk pegawai pria dan wanita. Saya kira untuk hari ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bisa dipahami. Tolong nanti untuk ujiannya materi yang saya ajarkan ini dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bisa mengerjakan soal ujian dengan mudah dan benar. Dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.